Halo guys, nama gue Ulan. Di video gue kali ini, gue akan nge-share ke kalian hal-hal apa saja yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian menjadi anak kos, dan barang-barang apa saja yang harus kalian persiapkan. Oke, siapa nih di antara teman-teman yang nonton yang memang saat ini sudah menjadi anak kos, atau ada dari kalian yang ingin baru aja mulai ingin jadi anak kos? Dan semoga video gue ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa kalian share bagi teman-teman kalian yang memang membutuhkan. Oke, jadi sebelumnya kebetulan memang saat ini gue udah menjadi anak kos dari tahun 2016, dan gue akan berbagi ke kalian informasi-informasi hal-hal apa aja yang harus kalian pertimbangkan dan juga barang-barang apa aja sih yang harus kalian lengkapi. Oke, kita langsung aja ke hal-hal yang harus kalian pertimbangkan. Jadi teman-teman, banyak banget yang harus kalian benar-benar pikirin, pertimbangkan sebelum kalian oke nih, gue ambil tempat ini untuk gue tinggal di situ atau gue ngekos di situ. Jadi yang pertama banget harus kalian lakukan itu adalah kalian harus survei tempatnya terlebih dahulu. Untuk survei ini untuk kayak tahu ini tempat yang akan gue tempatin itu lokasinya strategis nggak ya, dekat atau enggak ya dari kantor gue, dekat atau enggak ya dari kampus gue gitu. Karena lebih dekat tempatnya itu lebih baik, kayak bisa lebih irit ongkos, atau kalau emang bisa jalan kaki kalian jadi bisa lebih olahraga gitu tiap harinya kalau jalan kaki gitu. Itulah gunanya kita harus survei dulu tempatnya. Setelah kita udah survei nih tempatnya, kita jadi tahu kan kayak tipe-tipe kos-kosan yang kita lihat itu kayak gimana. Karena ada dua tipe nih kos-kosan. Ada yang memang kos-kosannya itu lengkap gitu, kayak nyiapin kasur, kayak nyiapin lemari, kayak nyiapin meja gitu, sama kamar mandi dalam. Atau ada juga kos-kosan yang kosongan aja, yang kondisinya itu kosongan aja, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, setelah kita survei itu kan kita jadi tahu nih, oh kayaknya gue harus bawa ini nih, kayak gue harus bawa ini gitu. Dan setelah kalian udah survei, udah tahu kondisi kos-kosannya seperti apa, kalian juga harus tahu kayak di wilayah kos-kosan itu dekat apa enggak dari warung, dari Alfamart, biar kalau misalnya kebetulan kita juga lagi butuh-butuh ada hal yang harus kita beli, dekat juga dari tempat kita, jadi strategis kemana-mana gitu. Nah, setelah itu kita juga harus tahu harganya itu sesuai atau enggak dengan yang budget kita gitu kan. Biasanya kita mikir, oh kayaknya gue harus nyari kos-kosan sekitar yang harga sekian sampai harga sekian deh gitu kan, yang sesuai dengan budget kita gitu. Kita bisa nanya-nanya sama ibu kosnya harganya itu berapa per bulannya gitu. Dan setelah kita juga tahu harganya, kita juga harus tahu syarat dan ketentuan dari kos-kosan itu. Karena ada juga yang contohnya kalau misalnya kita bawa alat-alat elektronik itu tambah biaya lagi, atau kita bawa misalnya teman kita atau saudara kita ada yang nginep itu ada biaya lagi. Itu kos-kosannya udah termasuk biaya listrik atau belum, kos-kosannya udah termasuk biaya air atau belum, itu kita perlu tanya-tanya juga sama ibu kosnya. Nah, setelah itu kita udah tahu semuanya, baru deh kita apabila memutuskan oke, gue jadi ngekos nih di sini. Itu menurut gue kita benar-benar harus nyari yang sesuai dengan apa yang kita pengen. Gitu sih menurut gue yang memang harus kalian pertimbangkan. Oke, setelah kita menimbang-nimbang atau berpikir-pikir untuk mengambil tempat kos-kosan itu, baru nih gue akan memberikan kalian, kayak berbagi ke kalian informasi apa aja barang-barang yang harus kalian lengkapin sebelum kalian menjadi anak kos. Jadi ada beberapa barang yang memang harus kita siapkan ya. Yang pertama itu kita bisa nyiapin alat makan. Ini yang simple aja yang memang bakalan kita gunain untuk setiap hari. Sendok, garpu, piring, gelas. Itu kita harus persiapkan juga. Karena
biar kita punya sendiri lebih resik, atau ya udah itu kan akan kita gunakan kan, kayak mangkok juga deh itu harus disiapkan juga. Barangkali nanti kita ingin bikin Indomie harus ada mangkok, kalau misalnya belum tersedia pakai apa gitu kan. Nah setelah kita udah punya alat-alat makan, barang-barang selanjutnya yang harus kita lengkapin juga rice cooker ini menurut gue penting juga disiapin nih, karena selain bisa ngirit juga kita bisa masak sendiri, masak nasi sendiri. Rice cooker juga bisa loh kayak bikin sayur, kita bikin Indomie, itu jadi multifungsi banget gitu kan. Kita jadi setiap hari nggak harus beli makanan di luar yang bisa lebih ngirit lah intinya kalau ada rice cooker itu. Oke, next selanjutnya kita juga harus nyiapin ember, gayung. Ini kalau emang disiapin, tapi menurut gue harus tetap kita punya sendiri juga ya, biar lebih resik aja sih. Dan kalau punya sendiri kayak lebih bersih aja gitu. Dan juga berguna juga kalau misalnya nanti kalian pengen nyuci baju, nyuci piring. Kalau kita punya sendiri ya lebih enak aja gitu kita makainya. Nah kalian juga harus punya yang sapu buat kiranya ke kamar kita. Punya selanjutnya barangnya itu adalah kemoceng buat bersih kamar kita. Dan juga kalian harus punya hanger atau untuk menjemur pakaian. Itu berguna juga, itu kecil tapi berguna karena kita akan membutuhkan juga. Karena gue pribadi sih, gue jadi anak kos, gue nggak nge-laundry, gue semuanya nyuci sendiri, jadi gue sangat amat butuh kayak yang jemuran bulat itu yang buat pakaian-pakaian dalam kita, dan juga hangernya buat baju-baju kita, celana-celana kita gitu. Dan juga kita harus nyiapin sikat baju itu untuk nyuci. Dan setelah itu meja belajar. Ini meja belajar harus banget kita persiapkan, karena bagi kalian yang kuliah ataupun yang udah kerja, barangkali ada kerjaan yang harus dibawa ke kosan yang kita harus kerjakan. Agar nanti kita ngerjainnya juga nyaman, kita harus menyiapkan meja belajar itu. Bagi kalian yang kuliah juga biar bisa ngerjain tugas kuliahnya itu nyaman, duduknya nyaman gitu kan. Dan untuk selanjutnya kita juga harus nyiapin lemari. Lemari ini kalau memang ibu kos kita nggak nyiapin, kita bisa beli lemari yang kecil dulu, kayak yang lemari plastik itu range harganya itu tergantung ya. Ada yang ukurannya sedang 150, atau yang memang agak besaran dikit, ada yang 300.000, ada yang 500.000. Itu sesuai kebutuhan kalian aja, karena tergantung dari baju yang kalian bawa atau barang-barang kalian. Dan juga kalian juga bisa nyiapin kasur. Ini juga kasur penting juga, tapi dilihat lagi dari fasilitas yang memang tersedia di kos-kosan kalian. Jadi ini bisa dipersiapkan juga, atau nggak dibeli juga nggak apa-apa. Itulah fungsi dari survei kita yang sebelumnya itu, kita survei ke lokasi ya. Jadi kita bisa tahu nih, kayaknya gue harus kasur nih, karena di tempat kos-kosan gue itu nggak ada kasur. Untuk kasur ada tuh kasur Palembang yang biasanya ada di kayak pasar-pasar malam, di pasar juga ada. Itu harganya sekitar 150-an sih, 150 sampai 200, atau enggak di Shopee juga ada kok itu. Dan untuk selanjutnya apalagi ya? Oh, kipas angin. Dan kipas angin ini menurutku sih, karena gue juga dapat fasilitas kos-kosannya itu nggak menggunakan AC, jadi kipas angin ini juga harus kita beli, atau kalau memang dari rumah ada bisa bawa. Kayak gue bawa dari rumah karena memang kebetulan ada yang ukurannya kecil, jadi bisa dibawa ke mana-mana gitu sih. Terus apa lagi ya? Dispenser juga bisa kita
nyicil untuk beli, karena dengan adanya dispenser menurut gue juga itu bisa lebih ngirit, dimana kita kan belinya jadinya galonan airnya. Galonan itu kayak 1 galon itu 19 liter. Kalau misalnya kita setiap hari beli air mineral yang botolan, menurut gue itu agak boros. Jadi lebih baiknya sih kita beli juga dispenser. Sorry ya, itu ada iklan dari tetangga. Kemudian keset. Nah, ini sih kecil barangnya, tapi menurut gue juga perlu kita lengkapin, karena keset itu bisa kayak kita taruh di depan pintu kita gitu. Nantinya juga biar lebih resik aja, atau pas masuk kita juga bersih gitu. Keset sih ada di kayak di swalayan itu ada kayak tergantung, ada yang 5.000 rupiah harganya, itu juga harus dipersiapkan. Nah itu aja sih menurut gue. Oh iya, ada lagi ini kalau kalian boleh ya dari ibu kosnya, balik lagi kita juga harus melihat kayak sebelumnya pada saat mempertimbangkan, kita harus tanya juga ke ibu kosnya, Bu, kalau di sini boleh masak gak gitu kan. Kalau emang boleh masak, apa nih yang memang ibu menyediakan, apa kita sendiri yang bawa atau gimana, itu kita bisa tanyakan di awal. Kalau emang tempat kalian itu nggak menyiapkan ibu kosnya, kita bisa beli kayak kompor gas kecil gitu, kayak merek Cosmos, kayak ada di pokoknya kompor gas kecil merek Cosmos itu, jadi gasnya gas yang kecil kayak buat naik gunung, itu juga bisa dilengkapin sih. Segitu aja sih kayaknya barang-barang yang harus kalian lengkapin sebelum kalian ready atau siap menjadi anak kos. Semoga video gue ini bisa bermanfaat buat kalian yang memang saat ini ingin memulai jadi anak kos. Dan kalau emang semuanya nggak bisa langsung dibeli langsung gitu, bisa kayak nyicil satu persatu, nantinya juga akan terkumpul semuanya, jadi kita lebih prepare gitu aja sih di awal. Oke, jadi udah sih itu aja, semoga bermanfaat ya video gue. Oh ya, bagi teman-teman yang belum nge-subscribe YouTube gue ini, bisa di-subscribe dan juga bisa di-share atau dibagi ke teman kalian videonya. Semoga juga bermanfaat bagi kalian, karena pandemi ini saat ini masih berlangsung. Pada saat gue bikin video, tetap jaga kebersihan, tetap pakai masker kemanapun kalian pergi, dan juga cuci tangan, dan juga jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Sekian video dari gue, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe.